akan belajar tentang kegiatan ekonomi bersama Bu Shantika. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita selalu terlibat dalam aktivitas ekonomi. Ketika kamu sarapan roti, membeli minuman di kantin sekolah, atau melihat truk mengangkut barang di jalan raya, disitulah kegiatan ekonomi bekerja. Semuanya terlihat sederhana, tetapi sebenarnya ada proses panjang dan terstruktur yang memungkinkan setiap barang dan jasa yang kita gunakan sampai ke tangan kita. Coba bayangkan, sebuah kaos batik yang kamu pakai. Kaos itu tidak tiba-tiba muncul di toko. Ada pengrajin yang memproduksinya, ada pedagang yang menyalurkannya, dan tentu saja ada kamu sebagai konsumen yang membelinya. Inilah yang kita sebut dengan kegiatan ekonomi, yaitu rangkaian aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia tidak pernah berhenti. Manusia butuh makan, pakaian, transportasi, teknologi, hiburan, sampai layanan kesehatan. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan itu, masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Tanpa tiga kegiatan ini, roda perekonomian akan berhenti dan kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Melalui video pembelajaran ini, kita akan mempelajari bagaimana proses produksi terjadi, apa saja faktor-faktor yang memengaruhinya, bagaimana barang bergerak dari produsen ke konsumen melalui kegiatan distribusi, dan bagaimana perilaku konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Kita juga akan melihat bagaimana peran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, hingga masyarakat luar negeri dalam memutar roda perekonomian. Tidak hanya itu, kita akan membahas konsep biaya produksi, penerimaan, laba, dan teori perilaku konsumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Semua materi ini akan membantu kamu memahami bahwa ekonomi bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana manusia membuat pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siapkan catatanmu, fokuskan perhatianmu, dan mari kita jelajahi bersama dunia kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Semoga setelah menonton video ini, kamu bisa melihat bahwa setiap barang yang kamu gunakan punya perjalanan panjang dan menarik sebelum akhirnya kamu nikmati. Ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat melakukan 3 aktivitas utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini saling berhubungan, membentuk aliran ekonomi yang terus berputar dari waktu ke waktu. Dalam dunia nyata, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas produksi terlebih dahulu. Produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Agar proses produksi dapat berjalan, produsen membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu: pertama, faktor produksi alam seperti tanah, air, udara, dan bahan mentah. 2. Faktor produksi tenaga kerja seperti tenaga manusia yang menggerakkan proses. 3. Faktor produksi modal atau kapital seperti mesin, uang, alat produksi, gedung. Dan yang terakhir atau keempat, faktor produksi keahlian seperti kemampuan manajerial, inovasi, dan kewirausahaan. Dalam teori perilaku produsen, terdapat 2 jenis periode produksi, yaitu produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. A. Produksi jangka pendek, yaitu ketika terdapat faktor produksi yang jumlahnya tetap. B. Produksi jangka panjang, yaitu ketika semua faktor produksi dapat diubah sesuai kebutuhan. Produsen juga harus memahami konsep biaya produksi, antara lain: biaya tetap fixed cost atau FC, biaya yang tidak berubah meskipun produksi berubah. Biaya variable cost atau VC, biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Biaya total cost atau TC rumusnya FC ditambah VC. Biaya tetap rata-rata AFC rumusnya FC dibagi kuantitas. Biaya variabel rata-rata AVC rumusnya VC dibagi kuantitas. Biaya total rata-rata AC rumusnya AFC ditambah AVC atau TC dibagi kuantitas.
Biaya marginal MC yaitu tambahan biaya dari tambahan satu unit produksi. Produsen juga menerima pendapatan melalui total revenue TR, rumusnya P dikali kuantitas. Average revenue AR, rumusnya TR dibagi kuantitas sama dengan P. Marginal revenue MR, rumusnya delta atau selisih TR dibagi delta atau selisih kuantitas. Laba maksimum terjadi ketika MC sama dengan MR, dan produsen mendapatkan laba jika TR lebih besar dari TC, sedangkan rugi jika TR lebih kecil dari TC. Setelah barang diproduksi, proses selanjutnya adalah distribusi. Ada yang tahu tidak apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Distribusi bisa dilakukan secara langsung, misalnya produsen menjual langsung melalui toko mereka sendiri atau tidak langsung, melalui agen, grosir, atau pengecer. Beberapa faktor yang memengaruhi distribusi antara lain, seperti faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, dan juga faktor kebiasaan. Yang pertama, faktor pasar. Faktor pasar adalah kondisi dan karakteristik pasar yang memengaruhi cara barang disalurkan, seperti gaya hidup konsumen, tingkat persaingan, dan permintaan pasar. Kedua, faktor barang. Faktor barang adalah sifat dan karakteristik barang yang menentukan cara distribusi, misalnya mudah rusak, berukuran besar, berat, atau membutuhkan kemasan khusus. Ketiga, faktor perusahaan. Faktor perusahaan adalah kemampuan internal produsen dalam menyalurkan barang, meliputi modal, pengalaman, manajemen, dan sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir, faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan adalah pola distribusi yang sudah umum atau biasa digunakan dalam masyarakat, termasuk penggunaan perantara dan jalur distribusi tertentu. Ada juga 3 jenis intensitas distribusi, yaitu yang pertama, distribusi intensif. Barang dijual di banyak tempat. Contohnya produk air minum dalam kemasan seperti Aqua atau Indomie. Kedua, distribusi selektif. Hanya di toko tertentu. Contohnya produk sepatu merek Adidas atau Nike. Ketiga, distribusi eksklusif. Hanya satu distributor resmi di wilayah tertentu. Contohnya produk mobil Toyota melalui dealer resmi Toyota atau motor Harley Davidson. Materi selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang tersebut. Setiap orang melakukan konsumsi setiap hari seperti makan, memakai pakaian, atau menggunakan layanan pendidikan. Faktor yang memengaruhi konsumsi antara lain, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, konsumsi cenderung meningkat. Harga barang, jika harga naik, konsumsi biasanya turun. Kebiasaan konsumen, ada yang hemat, ada yang boros. Adat istiadat, misalnya konsumsi lebih tinggi di kota dibanding desa. Dalam teori perilaku konsumen terdapat 2 pendekatan. A. Teori kardinal. Mengukur kepuasan dengan angka, termasuk hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 yaitu, semakin banyak barang dikonsumsi, kepuasan tambahan menurun. Dan hukum Gosen 2 yaitu konsumen membagi pengeluaran agar kebutuhan terpenuhi secara seimbang. B. Teori ordinal. Kepuasan tidak dapat dihitung, hanya bisa dibandingkan. Dengan memahami konsumsi, kita bisa mengetahui keputusan pembelian seseorang berdasarkan kepuasan yang dia peroleh. Materi selanjutnya yaitu peran pelaku ekonomi. Dalam perekonomian terdapat 4 pelaku utama yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja dan mengonsumsi barang serta jasa. Yang kedua, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen yaitu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya menghasilkan, menciptakan, dan menambah nilai guna barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah yaitu penyelenggara negara yang mengendalikan roda pemerintah berdasarkan undang-undang, menarik pajak,
menyediakan barang publik, menurunkan inflasi, menjaga kesejahteraan, dan melindungi konsumen serta produsen. Dan yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri yaitu kelompok masyarakat, individu, atau pemerintah negara lain yang mempunyai hubungan ekonomi seperti ekspor, impor, kurs, devisa, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu circular flow diagram. Circular flow. Diagram atau diagram aliran pendapatan adalah gambaran hubungan timbal balik antara pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang menunjukkan aliran barang dan jasa, aliran uang, serta aliran faktor produksi dalam suatu perekonomian. Melalui circular flow, kita dapat memahami bagaimana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling berhubungan dan membentuk satu sistem ekonomi yang terus berputar. Aliran pendapatan menggambarkan hubungan antar pelaku ekonomi. Terdapat 3 versi circular flow yaitu circular flow 2 sektor, circular flow 3 sektor, dan circular flow 4 sektor. Circular flow 2 sektor. Circular flow 2 sektor melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Penjelasan. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal kepada produsen. Sebagai imbalannya, produsen memberikan upah, sewa, bunga, dan laba. Selanjutnya, produsen menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen dengan membayar sejumlah uang. Aliran ini terjadi terus-menerus dan saling bergantung. Circular flow 3 sektor. Circular flow 3 sektor melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Penjelasan. Pemerintah berperan menarik pajak dari rumah tangga konsumen dan produsen. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemerintah juga membeli barang dan jasa dari produsen, serta menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat. Dengan masuknya pemerintah, aliran pendapatan menjadi lebih kompleks dan terkontrol. Circular flow 4 sektor. Circular flow 4 sektor melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Penjelasan. Dalam sistem ini, terjadi hubungan ekonomi dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor. Produsen mengekspor barang ke luar negeri dan menerima devisa. Sementara konsumen dan produsen juga melakukan impor barang dari luar negeri. Selain itu, terdapat aliran modal, investasi asing, dan wisatawan asing yang memengaruhi pendapatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan perekonomian global. Jadi, circular flow menunjukkan bahwa perekonomian berjalan sebagai suatu sistem yang saling terhubung. Setiap pelaku ekonomi memiliki peran penting, dan perubahan pada satu sektor akan memengaruhi sektor lainnya. Dari pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari 3 aktivitas utama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berhubungan dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kita juga telah mempelajari faktor produksi, biaya, penerimaan, teori perilaku konsumen, peran pelaku dalam perekonomian, hingga aliran pendapatan yang menunjukkan bagaimana uang dan barang bergerak dalam perekonomian. Semoga materi ini membantu kamu memahami bahwa ekonomi bukan sekadar angka dan rumus, tetapi kegiatan nyata yang terjadi setiap hari di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada materi berikutnya.